Jadi pernah suatu gue lagi beres rumah, mau nyuci piring, jadi mau masuk, tiba-tiba ibu kayak dibanting. Wah, sosoknya cewek, rambutnya panjang, lewat sih. Gua abain, mungkin ini gue disambut, udah amat ah, yang namanya kan rumah gua. Terus selang beberapa menit gue diketawain, foto gue masih sekarang Lu banget anjing, gua nggak bisa serius bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan gua Gembong di channel. Oke, untuk kali ini gua kedatangan tamu. Abang gua sendiri, dia itu senior gua dalam kuliah. Dia lebih duluan, lebih tua juga gitu kan. Tapi kali ini dia itu mau cerita kisah misterinya. Dia mau cerita kisah misterinya, tidak ke cerita pendaki. Tapi dia ada beberapa pendaki, tapi dia lebih mau cerita ke misteri. Oke, nah, kita sapa beliau. Hai semuanya, kenalin gue Fian Yahya. Dari mana bang? Saya dari aslinya sih Cirebon. Iya. Berhubung di sini kerja ngerantau, ya sekarang stay-nya di Cikarang, tepatnya di Bekasi, kabupatennya Kabupaten Bekasi. Cikarang. Iya, pokoknya detailnya itu di Cikarang gitu. Iya, berarti di Cikarang bang. Cikarang. Oke, siap bang. Untuk kali ini lu mau cerita tentang apa nih bang? Ya kan gue ngeliat dari YouTube lu ya. Iya. Ini kan gue kayaknya pengalamannya banyakannya di gunung nih. Iya. Tapi berhubung ini gue pengen nyeritain hal lain gitu. Nah, gue pengen nyeritain yang deket-deket sama gue, yaitu di rumah gue sendiri. Di rumah gue sendiri, tepatnya di daerah Cirebon. Nama daerah atau desanya saya tutupin lah, dirahasiakan. Takutnya aja ya. Benar. Berarti lu lebih spesifik cerita ke asal lu itu di Cirebon itu bang? Iya, betul. Mungkin tepatnya itu yang pengen gue ceritain itu di rumah gue sendiri, karena di rumah gue sendiri itu bukan gue aja yang pernah ngalamin, karena banyak dari masyarakat sekeliling juga, tetangga-tetangga juga, terus juga bapak, terus almarhum ibu juga, adek, dan gue sendiri juga pernah ngalamin kayak gitu sih. Mungkin bakalan nanti gue ceritain dari aspek gue dulu, nanti setelah itu dari bapak, terus aspek dari ibu, nanti ceritain tentang mistis-mistisnya kayak gitu gimana gitu. Coba. Oke, kalian penasaran? Kita langsung ke. Oke, sebelumnya itu gue itu dari keluarga perantau. Lu bang, stop lu bang. Lebih enjoy kita ngerokok dulu kan? Oh iya siap. Oh, iya, siap. Siap. Ngerokok dulu kali ya? Siap. Ayo, mati, bang. Ini mohon dimaklumin, terus juga penontonnya kan takut ya di bawah umur juga. Ini bukan untuk ditiru ya, ini buat umur yang 20 ke atas gitu. Jadi untuk kalian yang di bawah umur tidak boleh mencontoh hal ini ya. Oke. Kopi dulu bang. Siap. Biar nambah asik. Siap. Iya. Luar biasa. Kopinya nih.
Bang, lanjut Bang ceritanya Bang. Dari gue itu termasuknya dari keluarga perantau. Ibu bapak fokusnya aslinya fokus ngerantau di Jakarta. Terus selang udah berkembangnya anak-anaknya lahiran terus, saya itu dari 5 bersaudara, anak keempat lah intinya. Kan udah mulai banyak anaknya, nggak mungkin dong kita harus kontrak terus di ibu kota. Jadi bapak inisiatif pengen anak-anaknya itu hidup di kampung. Berarti lu balik dah ke kampung itu dah. Semua keluarga itu jadi diboyong semua, satu keluarga diboyong ke kampung. Berarti posisi rumah baru itu Bang. Rumah baru. Dan yang gue pengen ceritain itu termasuknya rumah kedua dari keluarga gue. Bukan berarti gue orang kaya ya. Jadi rumah pertama dijual terus beli lagi gitu. Yang gue bakal ceritain itu rumah yang kedua. Cerita lebih singkatnya itu, gue sama keluarga gue tinggal di rumah yang kedua ini. Tadinya itu emang rumah itu punya dari nenek. Terus kan yang namanya keluarga suruh dibayarin. Ya udah, ngomonglah bapak sama nenek itu suruh bayarin, udah deal. Dulunya itu rumah gue itu bukan yang kayak sekarang. Jadi rumahnya itu dulunya itu kayak rumah-rumah tua, rumah-rumah Belanda gitu. Berarti antik ya bisa dibilang. Antik bisa dibilang antik. Nah, bapak dan ibu terus ngumpulin uang. Terus akhirnya direnovasi kan, yang tadinya udah kayak zaman Belanda, sekarang udah agak modern lah bisa dibilang lah. Nah, dan sebelum keluarga gua tinggalin ya, balik lagi ya, sebelum keluarga gua ninggalin rumah itu, tadinya kan berarti di rumah pertama nih, rumah kedua ini. Rumah kedua Tadinya kan emang rumah itu sebelum kita tinggalin itu rumahnya kan masih kosong selama 15 tahun. Berarti nggak ada penghuninya sama sekali? Nggak ada sama sekali. Pernah ada nih kejadian, pernah ada tukang bakso dari Solo pernah ngekos di rumah gua. Iya. Di rumah gua. Jadi orang tersebut itu, yang tukang bakso tersebut yang dari Solo ngontrak di rumah gua. Nah, sebelum ditinggalin sama keluarga gua ya. Nah, di situ kejadian terus setiap bulan, setiap hari, setiap minggu. Ya salah satunya ya. Iya. Nggak bisa gue sebutin satu-satu. Ya pernah dilihatin ada orang, sosoknya laki-laki, tapi matanya gede banget. Dia nutup di pintu, padahal itu agak sore sih, maghrib sih. Ini sosok itu besar atau besar di situ. Tapi bisa dibilang Mr. G ya Bang ya? Mr. G. Nah, Mr. G lah ya gitu. setelah itu udah dibeli kan tadi dia sama bapak, tinggalin lah, direnov set, banyak gangguan di situ. Pertama baru dibangun loh, udah ada pondasi, udah jadi rumah kan. Kita kan masih tinggal di rumah yang dulu. Ini kan belum ditempatin loh, iya, baru direnovasi. Itu pernah udah kejadian loh, selang 2 harian udah jadi. Bapak kan ya namanya orang kan kayak pengen nyobain. Bapak itu rumahnya pengen nyobain rumah baru lah, yang udah direnovasi, ngejagain lah ibarat kata apa yang terjadi sama bapak tidur di situ. Seakan-akan ada yang nimpukin batu-batu kecil dari belakang rumah. Jadi seakan-akan kayak diserbu loh, rumah gua diserbu, kayak batu-batu kecil. Hujan batu itu. Betul.
hujan batu. Terus bapak, mungkin ini apa hujan atau Ya, angin kayak gitu. Itu kan masih Pikir positif lah ya. bapak kan masih berpikir positif Iya. terus. Selang beberapa hari gantian. Tadi kan genteng ya. Kemudian yang selanjutnya ada pintu belakang rumah, ada kayak yang ngedobrak. Pintu ngedobrak. Buak! Dilihat nggak ada siapa-siapa. Itu baru dapur. iya, baru pertama renovasi loh itu. Udah banyak gangguan. Itu pengalaman bapak. Terus yang gue pernah alamin ya, yang namanya gue kan yang masih remaja kan di kampung lagi taat-taatnya sholat lah ya kan. Kalau sekarang kalau di perantauan kan Iya. no komen. Mungkin kalian yang perantauan bisa menilai sendiri lah. Jadi selama remaja gue pernah ngalamin, gue lagi sholat tahajud. Terus lagi sholat tahajud, posisi ada kan di rumah gue kan ada 3 kamar pertama, kamar kedua, kamar ketiga. Nah gue sholat di kamar kedua loh. Di situ lagi mau takbir, ada tangan berbulu, terus kukunya masuk. Jadi kan ini tembok ya, ini gue ini tembok, posisi gue di sini. Karena kan ada tangan masuk ke dalam. Jadi soal itu tangan itu tembus tembok. Yang anehnya itu kenapa cuma tangan doang, tapi sangat gede banget sih. Yang gua ngebayangin kayaknya gede banget karena tangannya aja gede. Gimana kalau badan sampai kepala-palanya? Itu baru tangan padahal ya. Ini posisi lu ngeliat palanya bang? Enggak, baru tangannya doang. Tangannya gue lagi takbir, kaget kan. Aduh, jadi enggak ya? Terus setelah itu lu lanjut? Itu masih awal awal lagi, iya. masih sadar lah ya. Iya. Nah, cerita lagi. Ini cerita gue ya. Tolong bang, Iya, mati ini. Oke. Kalau udah remaja, udah lulus SMA, yang kan gue perantau lah ibu kota. Setelah berapa bulan kan, setiap bulan kan otomatis yang namanya perantauan balik kan ya, balik kampung. Nah gue pernah lagi balik kampung dari Cikarang itu kan otomatis soal kita ngejar habis maghrib, nyampe sana jam 12 lah. Yang namanya Cirebon Cikarang kan 4 jam atau 5 jam lah kurang lebih. Gue nyampe sana, set disambut ibu, terus jam 12 setengah 1. Yang namanya baru balik dari perantauan kan otomatis capek, nggak bisa langsung tidur kan. Malah gue disambut loh, baru datang ibu, bapak sama adik itu kan udah pada tidur. Gue sendirian di ruang tamu lah, lagi ngerokok. Ada cewek lewat di rumah, di dalam rumah. Posisi itu pintu Tutup semua. Ini posisi udah di dalam. Pintu udah ditutup semua. Cewek lewat, set. Bentuknya itu yang gua ini ya, yang gua rasain, yang gua lihat, kurang tahu ya. Kalau misalkan kalian mungkin ngelihatnya beda ataupun nggak sesuai pemikiran gua, ya maaf aja. Yang gua lihat itu cewek itu rambutnya ke belakang, rambutnya ke depan. Ya rambutnya ke depan. Salah ya. Rambutnya ke depan. Agak bingung. Iya salah ya. Sambil ke belakang. Kayak kurang ngopi bang. Iya bener. Biar enjoy bang ya. Jadi yang gua rasain, yang gua lihat itu ini kayak gelas loh. Ini kan sosok. Ini kan misalkan ada jadi transparan loh. Tembus. Makhluk itu tembus. Ya kan ada cewek di depan. Iya. Di belakangnya itu tembok masih kelihatan. Nah itu ya kurang tahu lah ya, sosoknya cewek, rambutnya panjang. Lewat sih. Gua abain, mungkin ini gue disambut.
Iya, iya. Mungkin gue disambut, bodo amat ah, yang namanya kan rumah-rumah Iya, gua. benar. Terus selang beberapa menit gue diketawain. Sama si Mister berarti Nona Iya, nona lah. Nona lah ya. Iya. Nah kayak gitu, aduh, pertama mah nggak ini, Hmm. nggak takut. Iya. Mungkin masih berpikir positif lagi. Tadi kan ketawa, selang beberapa menit langsung nangis, langsung gua kabur, minta gedor bapak ibu, bu, minta temenin. Posisi lu itu habis diketawain dinangisin. Iya, kan konyol kata gua mah ya. Iya. Maksudnya kalau lagi seneng aja, Iya, bener. jangan tiba-tiba menangis loh, Iya. gitu. Nah ini cerita gua beda lagi dari aspek adek gua dulu dah. Adek gua dulu, jadi ada ketika adek itu ketakutan dan kejadiannya itu di kamar kedua juga. Kamar kedua minta ditemenin sama ibu, suruh tidur. Yang namanya anak kecil ya, adek gue masih kecil lah, bisa dibilang masih SMP SMA lah, SMP lah. Nah ketakutan, ditemenin sama ibu lagi sholat di sampingnya. Ini keranjang, ini kamar balik, ini ibu lagi sholat loh, adek lagi tidur, masih aja adek gue direp-repin padahal ibu lagi sholat. Adek gue sampai minta tolong, sampai ibu akhirnya udah selesai sholat, adek masih kayak kejang-kejang lah. Untungnya habis ibu sholat langsung dibangunin. Kenapa? Pas ibu tanya, adek jawab katanya kayak ada orang yang ngecekik. Berarti di leher itu Iya, kayak ada yang nyekek gitu. Padahal ada ibu loh. Ibu lagi sholat, almarhum ibu lagi sholat, adek lagi tidur. Masa iya loh, sebangsa itu sampai se-ekstrim itu loh. Yang aneh, itu yang kejanggalan di rumah gua kayak gitu. Salah satunya itu dari aspek adek. Terus ada lagi dari aspek ibu. Yang selama hidup ibu itu kan emang stay-nya itu kan lebih lama dari kita dan anak-anaknya dan bapak juga ya. Yang lebih lama stay nungguin rumah itu kan ibu. Iya. Jadi pernah suatu ketika ibu lagi beres-beres rumah, mau nyuci piring. Jadi mau masuk, tiba-tiba ibu kayak dibanting. Wah! Pas udah ini jatuh, ada memar di sininya. Itu kayak jungkir balik itu. Iya. Jadi posisi kayak gini langsung pok kayak gini. Itu aspek dari ibu. Yang lebih ekstrimnya kayak gitu. Mungkin kalau selentingan atau yang sekedar digangguin ala-ala suara-suara, mungkin ibu lebih banyak lah. Almarhum ibu karena pernah ada orang nangis, orang ketawa. Berarti itu banyak Bang sebenarnya kejadian di situ ya. Kurang lebih buat di rumah gua sendiri itu, dari tetangga pernah ngalamin kayak gitu. Terus kayak seakan-akan rame gitu, padahal mah sepi rumah. Terus dari bapak kan itu kayak baru direnovasi rumah, seakan-akan ada yang nimpukin, ada yang nendang pintu. Dari adek dicekik, terus ibu dibanting di kamar mandi loh. Terus gua sendiri diliatin sama suara. Masih banyak lagi sih. Bang, sebenernya gue masih penasaran gitu kan, sampai gue tuh merinding guys. Bener, gue masih penasaran gitu, ada banyak pertanyaan di gue Bang. Oke. Berarti bisa dibilang itu di kamar kedua itu yang lebih sering terjadi. Iya, bisa dibilang
lebih dominan itu di kamar kedua di situ. Karena di kamar ke satu ya biasa-biasa aja. Kamar ketiga yang sekarang jadi gudang mungkin udah ditempatin kayak dibersih-bersihin, aman-aman aja. Yang kedua itu loh, karena dulunya kita gak balik tarik ke belakang ya, sebelum direnovasi itu rumah yang dulunya tua itu, dulunya yang kamar kedua itu tadinya kamar mandi. Iya, posisinya kamar mandi. Yang kalian tahu, yang kalian pikirkan kalau misalkan yang namanya kamar mandi itu tempatnya tempatnya setan ataupun makhluk-makhluk yang kayak gitu, karena setan dan jin itu kan tempatnya di kamar mandi lah kayak gitu. Ya mungkin ditarik ke depannya, mungkinnya bisa dampaknya ke situ. Berarti di kamar kedua itu sosoknya itu si Mr. G dan Nona. Oh iya, jadi ini juga ya pengalaman dari bapak nih. Jadi pengalaman dari bapak itu, jadi setelah ibu meninggal, kemudian kan bapak tinggal di rumah stay jagain. Dan pernah kejadian beberapa sebulan kemudian bapak diimpiin, diliatin kalau di rumah itu di situ ada cewek 2 terus cowok 1. Ya barangkali mungkin salah juga ya, takut ini karena itu dari bapak yang ngalamin sendiri dan diimpiin kalau itu ada sosok 3 yang nggak mau pergi, yang selalu stay di rumah. Sampai sekarang pernah kejadian juga, gue pernah ngajak teman kampus ya, adik-adikan gue, tepatnya pada tahun baru kemarin, pas tahun baru kemarin, gue yang namanya kakak kelas yang baik lah ya, yang kakak kelas yang baik, terus juga mereka pengen jalan-jalan berkunjung, jadi gue ajak lah, ayo main ke rumah gue sekalian wisata, karena di Cirebon kan banyak wisata juga, tapi wisatanya bukan ke ini ya, lebih ke ziarah sih, karena di situ kan masih banyak petilasan juga di Cirebon. Udah gue bawa temen, gue suruh nginep, yang namanya mau jalan-jalan kan ya udah nginep di rumah gue aja stay. Terus pada selang baru balik kan namanya istirahat ya, lesehan rebahan kayak gitu. Ada nama, bisa disebutin nama nggak? Kalau di sini boleh disebutin nama apa enggak? Ya tergantung. Kalau ini mungkin ada inisial teman aja lah, inisialnya iya. I inisialnya I. Jadi pernah tidur padahal baru di kamar 1 loh. Di kamar 1 dilihatin ada, kan di kamar 1 kan gue imajinasiin dulu ya, bahwa di kamar yang pertama itu ada kamar, ada buat tidur, balai, yang satunya ada lemari. Nah dia diimpiin ada cewek, mungkin cewek tersebut kali ya, mungkin dari penunggu rumah lah ya, ngenyambut si inisial I itu ada di atas, padahal posisi lagi tidur loh. Bangun hilang, nggak ada. Itu jadi makhluk itu jadi mainnya di ngimpi loh. Mainnya di ngimpi, tidak menunjukkan secara langsung. Ada sebagian. Mungkin kan di situ kan dijelasin kan ada beberapa, mungkin salah satunya itu yang ngimpi, yang ngeganggu atau nyambut inisial I itu. Berarti kalau dibilang yang lu bilang itu di rumah itu kan ada 2 sosok perempuan dan 1 sosok laki-laki. Berarti bertiga itu mereka keluarga, Bang? Wah, kurang tahu ya. mungkin juga sih, bisa jadi kali ya. Istri bisa jadi kali ya. Cukup ya. Iya. Kayak KB bisa kan jadi ya. Kali ya. Bisa jadi. Nah, untuk dari pengalaman tetangga itu bahwa dulu itu emang tempat itu bisa dibilang angker apa
emang itu tuh sudah banyak kejadian-kejadian yang aneh gitu bang? Mungkin bisa dibilang mungkin udah terlalu lama, 15 tahun yang gak ditempatin, jadi udah biasa, udah bukan aneh lagi sih di situ. Jadi tempatnya, sarangnya sih, sarangnya tempat. Berarti banyak dong sebenarnya. Sebenarnya banyak. Iya. Pernah ya, ini gua pernah dari keluarga ngundang lah orang pinter lah, orang pinter, suruh netralisir rumah. Sebagian udah pada hilang, cuma yang 3 tersebut yang masih bandel, yang masih stay sampai sekarang. Oh, berarti sebenarnya Banyak di situ. Berarti bisa dibilang itu hotel bintang 5 kan? Bisa jadi. Mungkin kali ya situ ya. Terus gimana bang? Sampai sekarang itu emang masih ada keganjalan, masih ada kejadian atau udah normal? Untuk sampai saat ini sih kan berhubung kan dari keluarga itu kan 5 itu pada perantauan. Iya. Ada ya kakak lah yang stay di rumah, Hmm. yang ngejagain rumah tersebut lah pokoknya. Jadi sampai sekarang kan kakak kan punya anak, ponakan lah, dibilang ponakan gua ya, sering penampakan itu sering muncul sama ponakan loh, sama kakak mah kurang tahu ya. Saya diceritain sama ponakan gua kan kayak gitu, pernah ada cewek lewat gitu. Mungkin ya bisa dibilang masih ada sih sampai sekarang, eksistensinya itu masih. Tapi untuk si Mr. G Nona 2 itu pernah nggak bang nunjukin itu secara langsung gitu? Kalau maksudnya muka gitu, apa ngagetin apa gimana? kalau kayak gitu mah sering kayak gitu, tiba-tiba di sini ada ya, seakan-akan ya, mungkin gue berpikir positif lagi, mungkin itu imajinasi gue doang, padahal ya kalau di rumah bukan makanan, ya dibilang makanan sehari-hari loh kayak gitu. Ada lagi juga pengalaman ya, kemarin kan emang tahun baru kan, iya gua tegasin lagi, tahun baru kemarin itu ada 2 temen adik kelas lah yang ikut ke rumah. Berarti bukan si Mr. I itu doang? Bukan, ada satu lagi sih, maaf ya sebelumnya kalau nggak disebut. Ada satu lagi inisialnya G. Berarti si Mr. G ini? Iya, Mr. Gustaf kayak gitu. Oh. Kita ini aja takut salah pengucapan, tadi kan dijelasin Mrs. Nona kayak gitu sama Mr. G. Takutnya si G itu Gustaf, bukan. Iya. Jadi pernah kejadian selang 2 hari, kan mereka 2 hari. Malam terakhir itu mereka diimpiin dua-duanya loh. Jadi si inisial I dan si Gustaf itu ngalamin mimpi yang sama. Dateng. Jadi mereka itu, yang anehnya itu mereka ngalamin mimpinya yang sama loh. Pagi-pagi sebelum berangkat itu mereka cerita dulu pengalaman waktu nginep di rumah gua ya. Katanya mimpi mereka berdua sama, katanya mimpi soal kerajaan. Emang sih di daerah gue itu ada dulunya, sejarah dulu itu emang adalah sejarah kerajaan ya. Mungkin gua kurang tahu ya, mungkin orang-orang yang terlebih dahulu dari gua mungkin ada yang bisa ngejelasin. Berarti si Mr. I dan Mr. G ini, Si Gustaf mimpinya sama persis sama persis tentang kerajaan itu. tentang kerajaan. Ya mungkin salah satunya mereka itu disambut kali, di salam kenal lah, selamat datang di daerah gua, tepatnya di Cirebon lah kayak gitu. Terus kejadian setelah dia dimimpin itu apa ada lagi atau udah normal setelah disambut itu? Mungkin
katanya sih udah normal kayak biasanya sih, kita prepare balik langsung balik ke Cikarang, mereka aman-aman aja. Mungkin gangguannya itu emang lagi berada di rumah gua sendiri sih termasuknya, nggak masuk ikut ke mana gitu, enggak, emang intennya itu ganggunya di satu titik doang di rumah gua. Berarti siapapun yang datang ke rumah lu itu pasti disambut. Ya Allah alam ya. Iya. Kalau mau ngejelasin kayak gitu takutnya mereka yang gua ajak suruh ke rumah itu kan takut juga. Iya. Tergantung merekanya juga sih, niatnya baik atau enggak, atau gimana karena yang namanya makhluk itu kan nggak bisa ditebak. Wah gua mau ngimpiin ini yang baru datang, enggak sih kata gua. Gue takut bang kalau gue main ke rumah lu kan gue dimimpiin gitu kan. Ya mungkin perkenalan Ah, gitu. iya. Bisa aja. Iya. Bisa kali ya. Tapi janganlah bang ya. Iya bisa dikondisiin ya. Nggak apa-apa, nanti main-main aja. Ya takutnya aja barangkali juga bisa kenalan sama penghuni sono, nanti dikasih apa gitu. Jangan bang lah. Iya. Gua udah misterinya. Aduh. Jangan dulu ya, untuk pengalaman orang aja gitu ya kan, udah cukup gitu. Terus kalau untuk di rumah lu tersendiri itu memang posisinya itu di kampung atau di kota bang? Bisa dibilang rumah gue itu jadi kayak termasuknya agak kota sih. Itu kan kita berada di daerah kabupatennya, di Kabupaten Cirebon. Ya bisa dibilang udah agak kotaan, termasuknya nggak pelosok-pelosok banget, karena rumah juga udah kayak kota, udah bertempet-tempetan banget, gangnya juga kecil-kecil. Ya, salah satunya rumah gue juga masuk di gangnya itu gang buntu lagi, pas itu pojok juga, Jadi nggak ada jalan itu? nggak ada. Dan di situ juga banyak juga sekeliling gue, mungkin next time lah gue ceritain. Oke bang, thank you untuk kali ini lu datang ke shelter pendaki bang ya gitu. Jadi untuk kalian nggak hanya untuk cerita-cerita pendaki atau cerita horor atau yang lain, bisa cerita yang mistis gitu bang. Dan untuk lu sendiri bang, apakah ada pesan untuk saran atau pesan untuk penonton? Ya mungkin saran gua atau pesen buat orang-orang semuanya yang mau ke Cirebon atau apa, jaga etika, jaga attitude juga, karena di daerah Cirebon itu yang perlu kalian tahu itu mistisnya masih kental. Walaupun zaman sekarang masih banyak yang udah nggak percaya soal hal mistis, tapi kalian harus percaya di Cirebon itu mistisnya masih kental. Itu aja sih. Oke bang, memang sih gua setuju sih ya untuk masalah Cirebon gitu. Bahkan di pendaki pun gunungan sama halnya kita mengunjungi rumah orang gitu, karena memang kita harus mempunyai attitude yang baik. Oke, untuk kesempatan kali ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjut ke part-part berikutnya. Dan untuk kalian yang punya cerita-cerita horor, cerita pendaki, misteri, bisa email di bawah ini ya kan, biar nanti kita bisa berbagi keseruan dan misteri-misteri di daerah-daerah kalian. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe dan di share untuk teman-teman kalian agar bisa nonton video ini. Thank you bang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.